boleh memberikan tanggapan sedikit dari Boleh PK? Bu, boleh Bu, Oh silakan boleh. Bu. Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim. Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Saya mewakili dari tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Perkenalkan, saya Afitri Susanti, Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan hari ini merupakan satu kegiatan yang luar biasa saya kira ya. Mudah-mudahan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan memberikan tema-tema yang lebih menggigit lagi, karena masa-masa pandemi ini memberikan satu cobaan psikologis yang berdampak luar biasa kepada kita semua sebagai orang tua dan calon orang tua. Jadi mungkin saya melihatnya calon-calon orang tua ini ada rasa ketakutan. Semakin mendengarkan materi kok rasanya semakin berat menjadi orang tua. Kira-kira seperti itu ya Ibu Yuditya ya dan rekan-rekan semua. Ibu Rizky, sebagai moderator ini saya meminta waktunya sedikit. Di Provinsi Kepulauan Riau itu memang banyak sekali kita lihat pola asuh yang memang itu diturunkan oleh orang tuanya kepada anaknya dan kemudian diturunkan kembali. Bukan begitu ya Bu Yuditya? Biasanya begitu ya. Ya kebetulan saya juga basicnya dari psikologi. Saya dari psikologi UGM Ibu. Kita sama-sama punya ilmu yang sama. Nanti kita bisa sama-sama sharing ya. Jadi memang kalau kita lihat hari ini, pendidikan menjadi orang tua itu secara formal memang tidak ada, tetapi dia akan lebih cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap dia. Itu yang biasanya saya lihat dan saya rasakan. Dan itu juga akan mempengaruhi. Saya sendiri agak terpengaruh, namun ketika sudah kesini-kesini kok kayaknya tidak cocok lagi. Itu mungkin tahun ketika saya kecil. Nah sekarang ketika anak saya kecil dan menuju dewasa, begitu kok nggak relevan dengan dunia yang sudah mulai berubah. Yang katanya sekarang adalah generasi Z, milenial, katanya begitu Bu Yudit dan Julie ya dan rekan-rekan sekalian gitu. Nah memang kalau kayak seperti kita atau saya begitu ya, kita kan sudah generasi dari X begitu ya, yang memang tidak ada yang namanya internet yang bagaimana ya, pertemuan seperti ini dulu istilahnya hal yang sangat tidak mungkin. Bisa bertemu jarak jauh, berkomunikasi jarak jauh. Ini kalau orang kolot-kolot itu hanya bisa dilakukan oleh dukun, mungkin gitu ya. Ini joke saja begitu. Iya, saya hanya menanggapi saja. Nanti kalau untuk pertanyaan, saya kira itu ranahnya untuk narasumber memberikan tanggapan memberikan masukan-masukan. Saya hanya mau memberikan satu petuah bahwa di Provinsi Kepulauan Riau ini seminar ini luar biasa, ini internasional kelihatannya, ada beberapa negara tetangga juga yang mengikutinya, ini hebat sekali. Pesan dari Ibu Ketua ya terus bisa dilakukan secara berkesinambungan ya, boleh juga nanti kita berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Provinsi Kepri. Di Provinsi Kepulauan Riau itu kita kenal ada yang namanya Gurindam 12. Gurindam 12 ini syarat sekali dengan makna. Ya, di situ ada bagaimana kita menjadi orang tua dan bagaimana kita menjadi anak. Salah satu pedoman acuan dari masyarakat Kepri dalam mendidik anaknya ada di sana. Nah, untuk itu di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Dan saya kira khususnya untuk rekan-rekan yang ada di Kepri, ini bisa jadi acuan juga untuk kita, gitu ya. Ada di pasal 7 itu kan, apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Memang betul ya Bu ya. Nanti kalau anaknya nggak dilatih, bapaknya letih, dipanggil-panggil guru, bener nggak Bu? Iya begitu. Kira itu masuk akal. Nah, kalau anaknya bisa membawa ke tengah balai, nah, nanti itu bisa kita lihat ya bersama-sama nanti setelah ini gitu. Kalau sela-sela gitu bisa di-searching Gurindam 12 isinya apa. Gitu ya, begitu juga dengan ibu, hendaklah hormat agar hidup bisa selamat. Nah, saya kira seperti itu. Itu saja tanggapan dari kami dari tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Maju terus untuk Yayasan Madani. Gelora Madani. Gelora Madani Batam. Geloranya aja udah membuat kita bergelora gitu ya, semangat gitu ya. Jadi semuanya balik lagi kepada innama a'malu binniyat. Mudah-mudahan sebagai orang tua kita bisa, sebagai ibu terutama bisa menjadi madrasah pertama
untuk anak-anak kita terutama. Saya kasih pantun, boleh Ibu? Boleh, Bu. Iya. Apa tanda anak bertuah? Memiliki ibu yang mencintainya. Apa tanda ibu yang berkah? Tanpa syarat mencintai anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua sebagai orang tua dan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afitri atas wejangannya. Gurindam 12 sungguh luar biasa ya. Nanti perlu tuh berarti PR untuk saya untuk membuka-buka lagi pasal-pasal Gurindam 12. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi. Sepertinya ini untuk pertanyaan kepada Mbak Juli, yaitu bagaimana kita sebagai orang tua dapat mengungkapkan rasa cinta tanpa syarat pada anak, tanpa membuatnya merasa terlalu dibebaskan atau tak punya aturan, begitu. Silakan Mbak Juli. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizky udah menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih juga kepada peserta yang udah bertanya. Untuk mengungkapkan cinta tanpa syarat, sepertinya cinta itu tidak mesti harus selalu diungkapkan ya, tidak harus selalu diungkapkan, tapi diungkapkan itu juga penting. Ini kayaknya tergantung dari bahasa cinta setiap manusia masing-masing ya, karena setiap manusia punya bahasa cinta yang berbeda masing-masingnya. Ada yang mempunyai bahasa cinta dengan ungkapan kata-kata, dia akan merasa dicintai apabila seseorang tersebut mengungkapkan. Itu ada juga yang dengan pelayanan, misalnya dia merasa dicintai apabila dia dilayani. Terus kemudian ada juga bahasa cinta yang dengan memberikan hadiah segala macam. Itu kita bisa mempelajari anak-anak kita itu mempunyai bahasa cinta apa. Kalau bahasa cinta anak-anak saya juga, oh ya satu lagi bahasa cinta sentuhan, melalui belayan misalnya, pelukan dan lain-lain gitu. Nah kalau dari anak saya itu bahasa cintanya sentuhan dan kata-kata dan sentuhan. Jadi menurut saya kalau mencintai tanpa syarat nggak mesti harus selalu ngomongin sih, misalnya Umi cinta banget sama kamu, nggak harus seperti itu, tapi dari tindakan, dari perilaku seperti yang tadi saya bilang, kita harus menyediakan waktu bagaimana kita selalu ada untuk mereka, mendengarkan perasaan mereka, menerima perasaan mereka saat itu, bukan hanya menginginkan goals-nya, misalnya nilainya harus bagus gitu misalnya, itu tidak, nanti dulu, itu nanti dikesampingkan dulu, pertama tuh perasaannya dulu. Terus kalau misalnya cinta tanpa syarat itu bukan berarti dia dibebaskan atau tanpa aturan. Kalau misalnya kita membebaskan mereka, berarti kita tidak mendidik dong berarti. Karena kalau pendidikan itu kan mendidik itu aturan harus tetap ada gitu. Aturan kalau buat saya, aturan itu disepakati bersama. Disepakati bersama seperti tadi Mbak Yudit bilang, itu dikomunikasikan lagi sama anaknya gitu. Jadi kalau kami di rumah untuk membuat satu aturan, jujur banyak aturan, tapi kami selalu mendiskusikan tentang aturan itu. Simpelnya kami bilang ke anak-anak kalau ya kehidupan itu harus ada aturan gitu. Kayak kita mau ke sekolah misalnya, atau Abi misalnya mau bekerja, ada aturannya, ya kita harus ikuti. Mulai sekarang dari kecil, ya anak-anak pun ada aturannya, misalnya bangun tidur, mandi pagi, terus makannya tuh aturannya begini, makan, duduk yang rapi, baca doa, gitu-gitu kan aturannya. Bukan berarti, jadi mencintai itu bukan berarti kita membebaskan mereka, gitu. Kalau kita mencintai, ya kita tetap memberikan aturan, tapi jangan sampai kita berkuasa atas aturan itu. Jadi komunikasi dan diskusi kepada anak itu tentang aturan, dan kasih tahu juga ke mereka aturan ini tuh agar ini loh. Dan izinkan juga kalau misalnya mereka salah. Misalnya gini, mereka harus pergi sekolah jam 7 pagi. Itu aturan sekolah ya, jam 7 pagi, jam setengah 8 harus masuk gitu. Jadi dari rumah mereka harus jam 7, itu aturannya. Suatu saat mereka mungkin lalai, ya, namanya juga manusia pasti pernah ada salah ya. Mereka terlambat bangun, sehingga akhirnya tidak mengikuti aturan. Jam 7 itu belum berangkat,
akhirnya terlambat nih gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak mesti harus membela, kita mencintai dia nih, bukan berarti aduh jangan sampai anak saya dihukum, bukan berarti itu kita mencintai dia ya. Jadi lebih baik kalau kamu terlambat, konsekuensinya mungkin kamu akan menerima hukuman dari sekolah karena itu adalah tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Izinkan aja dia melakukan kesalahan. Supaya apa? Supaya dia belajar. Dia belajar kalau oh, berarti kalau aku tidurnya telat, bangunnya telat, aku terlambat ke sekolah, aku melanggar aturan, ada konsekuensi nih. Gitu, ada hukumannya gitu kan. Nah, itu dijelaskan dan kalau misalnya dia perlu merasakan, ya biarkan dia rasakan gitu, jangan malah dibela kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya sudah kita jelasin aja dan lagi-lagi komunikasi ya. Kita jelaskan aja ya karena tadi kita melakukan kesalahan, terlambat, kemudian mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang itu udah ada di aturan sekolah ya gitu. Ya udah laksanakan pelajarannya, kemudian tidak boleh diulangi lagi. Kita sebaik-baiknya tidak boleh melakukan kesalahan yang sama nih gitu. Hal-hal kayak gitu kan jadinya jadi pelajaran baru gitu ya kepada anak-anak. Jadi saya tidak setuju kalau mencintai tanpa syarat kita membebaskan, itu tidak benar, kurang tepat gitu menurut saya. Semoga jawabannya membantu. Kalau misalnya mau diskusi lagi, ayo silakan. Sekian Mbak Rizky. Baik, terima kasih Mbak Juli atas jawabannya. Tadi ada dua ininya ya, tipe apa namanya kuncinya, yaitu dengan sentuhan dan kata-kata. Mungkin kalau untuk sentuhan bisa tambahin kali ya dengan kita memijat, membuka komunikasinya dengan memijat begitu ya. Iya. Iya, jadi kalau ayah bunda yang ingin belajar pijat bisa nih di Mombi Care. Ya, benar. Gitu. Jadi bisa di Mombi Care untuk belajar pijat, bukan hanya pijat bayi, tapi pijat untuk toddler maupun anak sekolah begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Juli juga, yaitu terkait bagaimana cara kita untuk menghadapi anak yang sifat aslinya keras. Sifat aslinya. Monggo silakan Mbak Juli. Kadang anak-anak itu kadang meniru ya. Kita sifat aslinya keras ini kita tahu dari mana itu sifat aslinya? Atau itu emang turunan dari kita, atau dia mungkin mencontoh kita yang keras, atau mencontoh ayahnya atau teman-temannya atau lingkungan sekitarnya, itu bisa jadi. Jadi kalau saya pribadi kadang ada masa di mana anak saya tiba-tiba keras gitu ya. Nah, ketika dia seperti itu, mungkin saya dan suami introspeksi lagi nih, kenapa ya dia begitu? Oh, mungkin saya juga pernah begitu gitu. Mungkin waktu itu saya sedang apa ya, mungkin saya nggak pantas untuk memberikan alasan ya, lagi capek jadinya marah, itu kayaknya nggak pantas ya gitu. Kita yang harus nahan, harusnya kita yang harus manage perasaan itu harusnya gitu. Mungkin kita pernah keras, kalau misalnya dia keras, anaknya umur berapa dulu sih kalau di bawah 7 tahun, ya kita tinggal mencontohkan lagi seperti yang tadi Mbak Yudit bilang, kita role model. Dan role model itu adalah ilmu paling tinggi kayaknya dalam parenting. Ya nggak sih? Itu yang paling sulit. Kita mau ngomong, kalian harus rajin berdoa, rajin sholat. Kitanya gimana? Sholatnya tepat waktu nggak? Gitu kan. Kita harus belajar Al-Quran, kalian harus hafiz. Kitanya mau menghafal nggak? Jangan, ayo udah hafal belum? Tapi kitanya nggak mau ngafal. Kan gitu ya. Jadi, apa namanya, kalau buat saya, kalau anaknya begini, menurut saya kita berkaca gitu. Karena itu pengalaman saya pribadi gitu ya. Karena namanya emosi, ya kita kan nggak bisa membela diri ya, kita selalu baik, kita nggak pernah marah, ya nggak mungkin gitu ya. Jadi ada masanya ketika saya lagi nggak baik, lagi nggak waras, terus kemudian anak meniru, anak juga ikutan nggak waras gitu. Kemudian kita ikut lagi nih, aduh astagfirullah, mungkin kita bisa kembali ke Allah gitu ya, astagfirullah, mungkin saya salah gitu ya. Jadi misalnya anak itu melakukan lagi, kalau saya pasti pegang gitu tangannya, maaf ya kalau Umi pernah kayak gini gitu, kita belajar sama-sama ya gitu, nggak usah ya ngomong keras-keras lagi, kita ngomongnya pelan-pelan aja boleh. Iya boleh, bener ya, iya. Akhirnya komunikasi lagi kembali gitu kan. Akhirnya ketika kita udah panas nih, misalnya panas nih, gini-gini, terus inget nggak kemarin kita ngomong apa? Kan jadinya gitu ya, kemarin kan kita ngomong, kita nggak mau keras-keras lagi, gimana? Iya ya, akhirnya kan lembut lagi ya keduanya gitu.
Jadi kembali lagi ke komunikasi, kemudian kita introspeksi. Kalau buat saya tidak apa-apa mengakui kesalahan sih. Kalau saya gitu ya, maaf ya kalau misalnya Umi salah gitu. Umi juga masih belajar gitu. Eh, tolong maklumi Umi ya, bantu Umi belajar ya. Gitu. Kalau buat saya nggak apa-apa. Jangan malah kita merasa nggak mau nih. Pokoknya ibu bener, nggak mau kamu salah. Ibu pokoknya yang bener. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi lebih baik kita akui aja kalau memang kita kurang, akui kalau kita salah, akui kalau kita sama anak kita sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar. Jadi ada rasa memaklumi di situ gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Mbak Rizky. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan. Kalau Mbak Yudit mau menambahkan silahkan dari sisi psikologinya kan. Ya, penjelasannya Mbak Juli sudah oke. Saya menambahkan saja. Bapak Ibu, keras itu konotasinya apa? Kalau keras konotasinya melempar barang, ngomongnya kasar, itu kan memang jelek. Nah, tapi kalau keras apa ya? Keras ininya mungkin ya. Iya, kalau keras maunya, keras sikapnya, itu yang harus dipupuk justru anak-anak yang memiliki sikap seperti ini gitu, itu akan jadi anak-anak yang pantang menyerah ke depannya gitu kan, ngadep dosennya atau ngadep gurunya, ini salah, masih mau kembali perbaikin gitu misalnya. Diminta atasannya untuk memperbaiki pekerjaannya, gak baperan gitu. Jadi kita perlu lihat dari sisi mana dulu gitu. Berapa banyak Bapak Ibu anak-anak yang keras dalam konteks yang salah gitu ya, gitu. Kerja kelompok sama temennya, nggak mau kerja sendiri, keras, kaku, aku nggak mau diperintah-perintah sama temenku, satu umur pun loh gitu ya. Konsep kerasnya salah gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang udah lama atau udah Bu, aku bisa. Ibunya yang mewek stres. Udah toh, aku bisa. Ya, gitu. Jadi kita lihat dulu konteks kerasnya itu yang seperti apa. Gitu. Memang Bapak Ibu jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya memang. Gitu. Lalu kemudian ya memang betul tadi yang Mbak Juli bilang gitu ya, bahwa nggak ada, sama sih. Saya juga kalau sama anak, sama keluarga, sama anak-anak orang lain juga gitu ya, maksudnya itu nggak, kalau saya salah ya saya salah juga gitu. Jadi nggak 100% kita itu dewa gitu. Cuman tetap harus punya konsep yang jelas ya gitu, bahwa ibu ini ibu, ayah tuh ayah, kamu anak, ada tugas dan kewajibannya, ada peran-perannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu lihat dulu itu kerasnya dalam konteks apa. Kalau memang kerasnya keras hati untuk menuju kebaikan, wah itu dipupuk saja Bapak Ibu gitu. Itu nanti tumbuh jadi anak yang nggak baperan, pintar cari duit gitu kan, gitu. Nggak apa ya, nggak pride-nya nggak mudah turun gitu ya, gitu sih kalau tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Yudit dan Mbak Juli atas jawaban dan tanggapannya. Kembali lagi, aduh, masukan banget ini kita sebagai orang tua ya, terutama saya anaknya kan baru masuk SD Bu, jadi peralihan dari balita ke SD nih, wow, luar biasa. Gitu. Saya Lanjut. Oh, kita lanjutkan ya Bu. Kita lanjutkan ya Bu. Ini pertanyaan untuk Bu Yudit ya, yaitu bagaimana cara kita bisa tahu apa bakat anak dari kecil? Ya, pada dasarnya sama Bapak Ibu tadi, seperti jawabannya sama ya. Jadi gini, Bapak Ibu mohon dicatat bahwa, mohon dinotifikasi bahwa tugas kita itu memang membimbing, mengeksplor, memberikan sumber pembelajaran bagi anak, untuk anak nantinya bisa mengenali potensinya sendiri, sekaligus kita juga bisa melihat dari situ. Jadi nyuwun sewu, kalau saya mau bilang lebih tegas, Bapak Ibu juga jangan mau enaknya aja, mau enaknya tahu-tahu langsung tahu, mau tahu dong anakku pinter gimana, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi sebetulnya bakatnya itu apa? Nggak bisa Bapak Ibu. Semuanya itu harus berproses bersama.
Bahkan Bapak Ibu, tes minat bakat itu tidak direkomendasikan untuk anak SD. Tes minat bakat, tes psikologi minat bakat itu baru boleh diberikan ketika SMP. Asumsinya apa? Asumsinya SD, dari pagi sampai SD sudah tereksplor. Nah, SMP dia kan sudah jelas tuh, udah ada gurunya, ada program sekolah dan lain sebagainya gitu. Mohon maaf Nun Sewu. Jadi artinya kembali lagi saya tekankan ke Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu proses ini berproses, bukan ketok magic gitu, bukan martabak yang dibolak-balik langsung jadi martabak keju gitu. Ya tugas kita sebagai orang tua itu melakukan pendampingan di situ. Bahkan kita pun berdarah-darah untuk menjadi bagian dari situ. Bapak Ibu kalau mau datang ke psikolog terkeren sekalipun atau datang ke dokter spesialis anak PhD sekalipun, terus Bapak Ibu tanya bahwa anaknya tuh dokter mau nanya dong, atau dokter tumbuh kembang, anak saya ini kelebihannya apa? Ya nggak tahu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, gitu. Cek dulu usianya, gitu. Kalau SMP, ya itu tadi arahkan untuk dia bersosialisasi, berorganisasi, berkontribusi. Karena ya Bapak Ibu kalau kita nggak ngikut apa-apa, ya kita kan nggak pernah tahu kita pinter apa. Gitu. Kadang-kadang kembali lagi ya Bapak Ibu, minat itu adalah pengalaman yang positif. Dia disuruh presentasi, gugup. Ya kan pengalaman. Belajar dari situ, dia nggak gugup lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari dua pertanyaan ini kan tadi saya kok mengambil kesimpulan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa tahu bakat anak kita? Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau dia masih kecil nggak bisa. Justru kalau dia masih kecil, tugas kita adalah mengeksplor, membimbing, dan memberikan stimulasi-stimulasi sehingga kita nanti juga belajar untuk mendapatkan bakat di situ. Untuk mengetahui bakatnya apa. Anaknya pintar ngomong, pintar ngoceh, belum tentu loh Bapak Ibu dia akan jadi announcer, akan jadi MC. Belum tentu. Kita kan juga harus lihat dulu. Gitu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, masih terkait dengan bakat Bu Idit. Jadi apakah bisa kita menentukan bahwa apa yang anak kita senang dan sering dilakukan merupakan bakat pada sang anak? Kalau masih kecil, sebaiknya tidak langsung serta-merta kita melabel seperti itu. Itu adalah data atau informasi yang perlu Bapak Ibu kumpulkan dulu. Ya, kecuali kalau dia sudah dewasa, sudah besar. Gitu. Kalau dia masih kecil, itu jadikan data. Itu seperti sama pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Anak saya nggak bisa diem, apakah hiperaktif? Gitu. Nanti anaknya diem, dia bilang autis. Anaknya nggak bisa diem, dibilang hiperaktif. Padahal untuk kita bisa melakukan diagnosa, apakah itu hiperaktif, apakah itu autis, itu melalui diagnosis yang panjang, proses pemeriksaan yang panjang. Gitu. Jadi apakah suka tidak suka langsung dikategorikan bahwa itu bakat? Tidak bisa seperti itu juga. Tapi Bapak Ibu, itu data berharga, jangan dihilangkan. Jadi itu dikumpulin Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, oh pantes dulu waktu dia itu waktu kelas 3, waktu umur 3 tahun itu dia sudah bisa ngeronce. Bapak Ibu tahu ngeronce nggak ya? Apa bikin gelang-gelangan gitu. Itu tuh kebutuhan loh Bapak Ibu, butuh ketekunan dan ketelitian tinggi loh ya. Gitu. Terus habis itu dia jualin loh ke teman-teman, kakak mau beli nggak gelang aku 1.000 aja gitu. Nah, tidak serta-merta Ibu akan bilang, oh anakku ini akan jadi manajer marketing regional gitu. Nggak bisa Bapak Ibu gitu ya gitu. Tapi Bapak Ibu sudah punya data, oh 1 anaknya teliti, 2 anaknya tekun, 3 anaknya pintar jualan dalam tanda kutip ya. Gitu. Itu jadikan data. Gitu ya Bapak Ibu contohnya ya. Oke, baik Bu. Masih lanjut Bu. Masih lanjut ke Bu Didit lagi. Bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum pada anak usia 13 tahun? Kebanyakan kan biasanya kalau tantrum itu kan balita. Nah ini anak usia 13 tahun tantrum. Mengatasinya 13 bagaimana? tahun. Baik, 13 tahun itu berarti Iya. SMP ya? Iya, Boleh tahu dalam bentuk iya, apa tantrumnya Bapak Ibu? Atau boleh yang bertanya ditanyakan aja langsung atau bagaimana?
Mungkin ayah bunda yang tadi bertanya terkait pertanyaan tersebut bisa menambahkan data-datanya bisa ke panitia atau langsung di Ya. Zoom. Yang saya butuhkan adalah satu, apa yang membuat dia tantrum, lalu kemudian berapa lama itu berselang, lalu kemudian yang ketiga apakah ada kebutuhan tertentu terkait anak ini gitu ya Bapak Ibu, artinya apakah anak ideal gitu ataukah memang ada pernah mengalami suatu pemeriksaan apa, mengalami pengobatan apa dan lain sebagainya gitu. Mungkin untuk yang pertanyaan ini di skip dulu kali ya Bu ya. Ya, atau gini aja Bu Rizky, nggak apa-apa. Tantrum saat ngerjain PR dan malas belajar, dia bisa emosi. Malas belajar. Emosinya dalam bentuk apa ya, Bu, Bapak? Mungkin penolakan kali ya Bu ya. Nggak mau ngerjain ya. Gitu. Jadi uring-uringan nggak mau gitu. Ya, jadi ini P3 kan marah dan wajahnya murung. Marahnya tidak melukai kan Bapak Ibu? Marahnya maksudnya cuma ngutung aja kan gitu, nyebelin gitu aja kan ya, bukan mukul atau misalnya main banting, verbal gitu, kata-katanya kasar gitu enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Atau malah mungkin self destruktif, tidak mau mengerjakan tugasnya gurunya. Jadi karena ada Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada anak yang memang nggak mau ngerjain, nggak mau lulus, nggak mau nganu, ya udah terserah gitu. Ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan nggak sampai seperti itu. Mbak Yudit, Mbak Rizky, ya di kolom chat ya. ada data tambahannya nih dari Bunda. Iya, makanya tadi saya tanya marahnya dalam bentuk apa. Atau begini saja ya, Bismillah dulu. Ini mudah-mudahan ini P3K dulu ya Bapak Ibu, artinya pertolongan pertama dulu. Karena kalau mau lebih lanjut itu nanti bisa ada konseling atau ada misalnya nanti apa disampaikan ke panitia. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah betul usia 13 tahun itu adalah bukan usia tantrum lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kalau bisa salah label aja gitu. Jadi jangan melabel anakku tantrum gitu misalnya. Jadi mudah-mudahan ini salah label gitu. Jadi anggap saja memang anaknya memang emosinya memang nggak stabil, ya memang sekolah online itu capek, terus misalnya mungkin tugas dari gurunya ada yang nggak ngerti, terus mungkin punya permasalahan di rumah, maksudnya ibunya kenapa, ayahnya kenapa, adiknya ribut misalnya ya gitu, misalnya seperti itu. Tetap mau nggak mau Bapak Ibu harus jalin komunikasi, dampingi. Bapak Ibu cek kalau boleh, kalau bisa dicek saja apa pelajaran-pelajaran yang susah menurut dia gitu ya Bapak Ibu, apa yang tidak dia kerjakan. Kalau ada sesuatu Bapak Ibu komunikasikan sama gurunya gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ya, kalau cuma insya Allah mudah-mudahan kalau cuma murung, marah, kita semua mengalami hal yang sama gitu. Saya pun juga demikian. Jadi yang perlu Bapak Ibu sharing yang perlu Bapak Ibu tahu adalah kita itu mengalami posisi ini sama-sama, mengalami pandemi ini sama-sama. Yang cenut-cenut nggak cuma Bapak Ibu di hadapan saya, tapi kita semua tuh mengalami hal yang sama gitu. Jadi mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, salah istilah gitu, karena kalau tantrum itu Bapak Ibu kalau tantrum itu memang kalau di usia balita itu memang yang sampai nendang, bikin malu gitu ya Bapak Ibu, istilah gitu, teriak sampai kayak gitu. Saya rasa kok enggak ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Jadi ini lebih kepada kelelahan menghadapi online schooling, mudah-mudahan gitu. Dan memang kan gangguannya banyak ya Bapak Ibu, distraksinya banyak. Usia 13 tahun usia SMP, ada beberapa pelajaran yang memang susah untuk dimengerti lewat online gitu. Makanya sampai ada anak yang sampai aku anterin ke sekolah biar aku belajar gitu kan. Nah sampai kayak gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nanti kalau misalnya ada butuh konseling lanjutan Bapak Ibu, mohon menghubungi panitia, nanti insya Allah nanti dibantu ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Yudit atas tanggapan dan jawaban pertanyaannya. Mungkin kalau yang pertanyaan masuk ke chat, saya skip dulu untuk nanti karena pertanyaan yang masuk duluan banyak dulu. Jadi yang duluan masuk itu yang saya bacakan ya, Iya, oke. Ayah Bunda. Selanjutnya pertanyaannya untuk Mbak Juli, yaitu bagaimana menuntun anak yang aktif agar menyukai membaca buku. Gitu. Oh, baik. Terima kasih Mbak Rizky. Terkait pertanyaan bagaimana menuntun anak yang aktif ya, Mbak ya? Untuk mau membaca buku. Yang pertama, mungkin kita bisa, Mbak Rizky. Ya. Oh, ya maaf. Oke, baik lanjut ya. Mungkin yang pertama kita bisa mencontohkan dulu bagaimana ketika kita membaca buku, kemudian kita bisa memfasilitasi anak-anak dengan menyediakan buku-buku di rumah. Buku-buku di rumah untuk anak-anak tidak mesti buku-buku yang mahal ya, karena saya lihat sekarang banyak sekali buku-buku dijual juga dalam mahal-mahal banget gitu menurut saya. Kami alhamdulillah yayasan kami kan punya ruang baca ya, rumah baca. Dulu kami sebelum pandemi sering nongkrong di alun-alun, menebar buku banyak, bebas dibaca oleh siapapun, baik itu anak-anak ataupun dewasa. Nah, itu buku-buku yang kami sediakan itu buku-buku yang tidak mahal gitu, buku-buku yang harganya 10.000, tapi isinya bagus dan layak dibaca gitu. Paling tidak kita usahakan dulu coba sediakan buku-buku seperti itu di rumah dan ajak mereka baca bersama-sama gitu. Dan kitanya juga harus rajin baca gitu. Mereka kan melihat ya, seperti misalnya orang tuanya tadi bagian kesehatan nih, terus anaknya kira-kira mau juga nggak ya? Atau ada juga mungkin anak yang nggak mau. Tapi untuk beberapa kebiasaan ya, mungkin membaca buku bisa dijadikan salah satu kebiasaan yang ada di rumah gitu. Misalnya dari kecil kita membacakan buku sebelum tidur gitu misalnya. Nggak pun masih kecil, ketika udah besar pun, misalnya 7 tahun, 8 tahun, sebelum tidur mungkin kita bisa, sini yuk baca buku dulu. Nah, baca buku juga kita bisa menarik minat anak dengan membacakan buku dengan cara yang menarik. Nggak mungkin kan baca buku anak, wah dia pun menyukainya, kan rasanya kaku gitu ya. Jadi kita harus berekspresif pula gitu dalam membaca buku. Mungkin ketika ada percakapan nih, misalnya dalam sebuah komik atau novel anak-anak gitu ya, cerita anak-anak, kita bisa berekspresi, menunjukkan rasa senang, menunjukkan kalau buku ini tuh menyenangkan banget loh gitu. Nggak kalah menyenangkan sama games yang ada di handphone misalnya gitu. Jadi kita bisa membangun kebiasaan itu dulu pertama. Kedua, kita juga harus membaca buku. Misalnya seminggu kita bisa menghabiskan 1 buku misalnya gitu. Jadi kemudian anak-anak pun jadi, oh ibu saya baca buku, saya juga gitu. Misalnya gitu ya. Nah, kalau bisa juga itu untuk menularkan ke saudara-saudaranya yang di bawah, misalnya adiknya. Misalnya anak yang pertama udah rajin baca buku nih. Nah, biasanya anak berikutnya, anak kedua, itu nurun gitu, dia ngikut. Namanya adik-adik ya biasanya kan mengikutin kakaknya ya, ngikutin abangnya atau kakaknya gitu. Apalagi kalau misalnya ketika dia mau main nih, udah tebar Lego, tebar mainan, tiba-tiba kita baca buku, misalnya gitu. Terus kakaknya baca buku. Biasanya dia akan tarik buku sendiri gitu. Biasanya ya, dia tarik buku sendiri. Apa sih? Ayo dia baca buku juga gitu. Nah, mungkin disediakan waktu khusus untuk kita baca buku. Pertama, ya dengan membacakan bukunya kepada mereka dengan cara yang menarik dan memberitahu mereka bahwa buku itu juga menyenangkan loh. Kita bisa tahu banyak melalui buku. Mungkin seperti itu sih Mbak Rizky menurut saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Juli atas jawabannya. Tadi iklan sedikit ya, belum ada. Biasa. Jadi pertanyaan selanjutnya masih terkait cinta ya.
cinta tak bersyarat, cinta tak bersyarat. Masih Mbak Juli ya. Jadi saya bacakan narasi dulu. Setiap orang tua pasti berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Misalnya terlibat penuh dalam perkembangan, mendukung dan memfasilitasi hobinya. Namun, tak dapat dipungkiri terkadang tak ada juga orang tua yang berlebihan dalam menjaga perasaan anak, yang kadang jadi memanjakan dan membela anak dalam tiap kompetisi. Mungkin hal tersebut secara tidak langsung membuat anak bingung dan mungkin tidak sedikit yang menjadi manja dan mudah tantrum jika tidak dipenuhi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita sebagai orang tua agar dapat memberikan pemahaman pada anak, terutama anak-anak yang usianya masih balita mungkin ya, bahwa sebagai orang tua akan selalu mencintainya namun tak menjadikannya raja yang manja. Begitu pertanyaannya Mbak Juli. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Menarik juga ya ini. Kadang kita mencintai mereka, tapi dengan memanjakan itu kayaknya beda tipis ya bagi sebagian orang, bagi saya juga mungkin ya gitu. Kalau saya akan mengembalikannya lagi untuk komunikasi, untuk terus memberitahukan kalau bila kamu melakukan ini, konsekuensinya ini gitu. Agar supaya anak-anak tahu mengapa kita melarang, misalnya gitu ya. Misalnya kita tidak mengizinkan dia, oke, baik, bukan melarang, tapi membiarkan mainannya berserakan, misalnya gitu di rumah. Kita buat aturan bahwa, misalnya kita membuat aturan, rumah harus beres sebelum tidur, mainan harus beres sebelum tidur. Ayo kita bereskan sama-sama, misalnya gitu. Tapi kadang ini contoh ya, tapi kadang kita, ya sudahlah kita aja yang beresin, ujungnya gitu ya, nggak apa-apa, udahlah mereka tidur kita yang beresin. Cuman berikutnya kan anak-anak jadi, ya udah nanti juga diberesin sama mama, kan jadinya gitu ya. Jadi kita yang di anak-anak yang malah meremehkan kita gitu, tidak menghargai kita, takutnya begitu gitu. Jadi lebih baik, dan kita juga jangan memerintah, misalnya kita harus begini, harus begitu, enggak, tapi ayo kita beresin sama-sama, yuk kita kerjasama, kan bisa ya begitu. Misalnya, mama bagian ini ya, kita bagi nih kelompok-kelompok, mama bagian ini, kakak bagian ini, adik bagian ini, yuk kita beresin sama-sama karena jam 9 kita udah harus masuk kamar, misalnya gitu. Nah, dengan begitu kan kita tidak menjadikannya raja, tapi kita sama-sama mengerjakan sesuatu bersama-sama. Atau bisa juga, ayo abang memimpin ya, sekarang kita punya visi nih, kita harus memasukkan semua mainan ini ke dalam kotak, abang jadi pemimpinnya nih, mama ikut nih, ayo abang mau perintahin apa nih gitu. Misalnya, ayo mama harus yang ini, mobil-mobilan bagiannya ini. Secara nggak langsung kan dia merasa bangga nggak sih, dia jadi pemimpin di situ gitu, dia memimpin untuk membereskan mainannya misalnya gitu. Untuk hal lain di kasus lain juga ya seperti itu, balik-balik kita komunikasi aja, jangan hanya mengiyakan tanpa ada komunikasi di belakangnya gitu, yang membuat dia akhirnya jadi manja atau merasa jadi raja. Begitu Mbak Rizky. Baik, terima kasih Mbak Juli atas jawabannya. Nah, ini juga pelajaran nih buat saya. Kadang secara tidak langsung memang jadinya kita memanjakan anak ya. Iya Mbak Rizky, sama-sama belajar sih. Kadang juga saya ada miss, akhirnya ingat lagi. Bahkan kadang saya baca buku saya ulang, kadang gitu. Namanya manusia ya. Iya, benar-benar. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Bu Yudit ya. Ini ada di kolom chat. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi anak-anak yang anak-anak yang tidak ada keinginannya untuk mencapai suatu prestasi, misalnya harus diselesaikan karena ingin menjadi yang terbaik. Santai aja anaknya, mungkin dari awal diajarkan bahwa jadinya dia tidak merasa ada tantangan begitu. Usianya berapa boleh tahu Bu Rajadina atau Pak Rajadina, Ibu lah ya ini. Usianya boleh tahu berapa Bu? Sembilan. Oh ya. Bapak Ibu kalau masih 9 tahun, insya Allah masih
jalannya masih panjang, masih SD kan, itu masih kelas 2 atau 3 lah ya, gitu. 3 lah gitu. Jadi gini, kalau misalnya tidak ada keinginan untuk mencapai suatu prestasi, ditanyakan dulu, samakan dulu persepsinya. Maksudnya orang tua itu prestasinya apa, maksudnya versi anak prestasinya apa. Saya khawatirnya nanti versinya anak prestasinya adalah jago basket, jago dribble basket, main futsal, bisa hat-trick gitu. Tapi ternyata versi orang tuanya adalah olimpiade matematika dan lain sebagainya. Jadi disamakan dulu persepsinya, prestasi itu apa. Yang berikutnya yang kedua, Bapak Ibu untuk SD, pastikan saja bahwa yang bersangkutan bisa mengikuti pelajaran, seneng gitu ya, dan kasarannya mau sekolah, terserah online atau tidak online nantinya gitu ya. Kasarannya jangan sampai yang kebuli, dibully gitu ya. Jangan sampai misalnya berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung gitu. Yang penting kalau SD itu dulu Bapak Ibu. Jadi deket dulu sama Bapak Ibunya, explore maunya apa, sukanya apa, kuatkan fisiknya gitu. Jadi nggak apa-apa tuh olahraga gitu kan, kuatkan fisiknya, lalu kemudian apa, itu tadi samakan prestasinya, maksudnya ini prestasinya seperti apa. Untuk legowo ya Bapak Ibu memang bisa menjelaskan gitu, bahwa maksudnya legowo itu nak beda sama berpantang ajal sebelum mati. Nah misalnya kayak gitu. Kalau legowo itu artinya kita sudah berjuang habis-habisan, terakhirnya kita selesaikan atau kita serahkan sama Allah gitu misalnya gitu ya, apapun hasilnya. Nah itu baru legowo. Jadi legowo bukan berarti tidak berjuang gitu. Nah itu Bapak Ibu yang harus menjelaskan konsep-konsep demikian gitu Bapak Ibu. Kalau masih 9 tahun mudah-mudahan masih banyak harapan lah Bapak Ibu. Apalagi memang ini online ya, semuanya tuh anak-anak tuh mager. Ya gimana mau nggak mager gitu ya, memang kondisinya demikian. Itu makanya kita yang harus kreatif memang untuk memancing gitu ya mereka untuk bisa diberikan apa gitu. Nggak apa-apa, santai nggak apa-apa, daripada anaknya Bapak Ibu stres, tapi yang penting santainya santai teratur ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu yang mungkin yang bisa saya sharingkan ya. Terima kasih Bu Yudit. Ya. Masih berlanjut Bu Yudit, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan bakat. Jadi bagaimana cara membangun konsep fitrah keagamaan pada anak sejak usia dini dalam kaitannya bakat anak? Ada di kolom chat. Oke. Mudah nanti Bapak kalau misalnya mungkin ada salah persepsi, saya mohon dikoreksi ya gitu. Terima kasih Bu Raja Jinga. Mungkin kalau saya salah persepsi, tolong saya dikoreksi. Saya ilmuwan ya Bapak Ibu, bukan ustazah gitu. Jadi saya ilmuwan yang religius gitu istilahnya ya. Jadi saya di sini bicara dari sisi ilmu psikologi yang muslim gitu, bukan ustazah gitu. Jadi mohon nanti kalau saya salah mungkin ada salah atau khilaf, tolong saya dimaafkan karena saya bicara dari sisi ilmunya gitu. Pada dasarnya konsep fitrah itu kan semua anak itu kan lahirnya kan suci ya Bapak Ibu gitu. Semua anak itu lahir suci tanpa dosa, tanpa terkontaminasi apa-apa. Kita kan yang mengkontaminasi, yang memutuskan kita untuk mengkontaminasi apa gitu. Jadi dalam kaitannya dengan bakat adalah yang itu tadi Bapak Ibu yang saya sharingkan waktu bayi itu tadi sampai SD. Pastikan dulu itu juga ada semua ini. Saya rasa insya Allah di agama apapun juga ada ya Bapak Ibu ya, bahwa nah ini gitu ya, bahwa moral, norma, berbagi, sharing, kasih sayang, itu kan semua konsep bakat. Bapak Ibu bisa perhatikan nggak kalau misalnya dia sayang sama binatang, jatuhnya nanti dia lebih peka misalnya gitu ya, lebih peka sama kehidupan satwa, kehidupan flora fauna, jangan-jangan dia bisa masuk IPB gitu ya. Dia tahu konsep kecewa, dia tahu konsep sedih, dia tahu konsep bahagia, dia tahu bisa dipercaya dan lain sebagainya.
moral, norma itu kan juga sama seperti yang kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memakai baju dengan baik, memakai baju yang sopan, yang sesuai dengan norma dan lain sebagainya. Saya cuma membayangkan gitu ya Bapak Ibu, ketika hal-hal ini sebetulnya cikal bakal dia akan mengembangkan diri menjadi seperti apa, gitu ya, gitu. Sekarang value hidup, nilai moral itu kan juga dasarnya Bapak Ibu, toleransi, cinta kasih ke semua makhluk hidup. Dia kan ya semua orang, meskipun kita dari teknik komputer, kita dari sipil, tapi kan kita kan tetap bekerja sama dengan orang lain. Kita perlu berempati sama orang lain. Kita perlu tahu bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain. Kita perlu tahu kecewa itu gimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita dikecewakan misalnya. Orang kan nggak pernah bahagia toh. Orang kan juga ada sedihnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan persepsinya sama gitu. Bahwa artinya ini adalah juga menjadi cikal bakal bakat nanti gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Rizky. Baik, terima kasih Bu Yudit atas Barakallah Pak, ya terima kasih. jawabannya. Mbak Juli, ada mau tanggapan atau gimana? Iya Mbak Juli nih kayaknya yang cocok. Fitrah keagamaan tadi ya Mbak ya. Pak Amir sudah keluar ya. Ya buat kita aja ya, mungkin seperti yang Mbak Yudit bilang, anak-anak itu udah lahir dengan fitrahnya. Tinggal kita nih tugas orang tuanya untuk membangun fitrahnya dan menjaga fitrahnya agar tetap on the track gitu, tidak keluar gitu. Anak-anak itu sudah mempunyai fitrah keagamaan, fitrah ibadah gitu ya, bahkan sejak dalam perut, ya kan. Kemudian anak-anak juga udah punya fitrah belajar. Tinggal kita nih yang mengarahkannya gitu. Caranya gimana? Ya dengan mencontohkan, balik lagi orang tua memang harus belajar menjadi orang tua gitu. Mau nggak mau ketika punya anak gitu. Bagaimana? Supaya apa? Supaya anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah pastinya gitu ya. Kemudian menuntun mereka menjadi pribadi yang terbaik versi mereka, bukan versi kita gitu ya. Kalau saya bilang orang tua itu sifatnya pendamping dan fasilitator gitu. Jadi kita emang fasilitasi. Kalau misalnya kita mau menjaga atau membangkitkan fitrah keagamaannya, ya kita bisa bangun itu. Misalnya dengan kita mau anak masih bayi gitu ya. Adik mau nyusu, baca bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih susu gitu ya. Terus misalnya kita mau makan. Ayo makan, sebelum makan baca apa? Baca doa. Dengan begitu kan kita membangkitkan dan membangun fitrah agama mereka. Gitu kan. Dengan mengingat Allah, adik siapa yang ciptain? Allah, misalnya gitu ya. Terus saya ada bahas ini sih sedikit di buku saya, karena waktu itu saya juga lagi belajar di salah satu komunitas mengenai fitrah anak gitu. Jadi membangkitkan itu bisa dari kehidupan sehari-hari nih. Misalnya waktu saya lagi sarapan di luar sama anak-anak, tiba-tiba daun jatuh itu di dekat meja makan kami. Itu bisa saya jadiin bahan untuk meningkatkan fitrah keagamaan dan fitrah mereka terhadap Allah. Misalnya saya bilang gini, tahu nggak sih, daun jatuh ini bukan berarti dia ujuk-ujuk jatuh loh. Dia tuh jatuh karena Allah mengizinkan dia jatuh gitu. Hebat ya gitu kan. Wah iya ya gitu kan. Akhirnya emang Allah gitu ya? Emang daun ini jatuh gara-gara Allah? Dia bilang gitu kan. Bukan gara-gara Allah juga, cuman ya bahkan daun jatuh ini tuh diatur sama Allah nak gitu. Terus kita bisa mendengar nih, kita bisa bicara, kita bisa melihat, itu karena Allah yang memberikan semua keindahan itu kepada kita, misalnya gitu. Ya dengan begitu sih cara kita menjaga dan membangkitkan fitrah keagamaan terhadap Allah kepada anak-anak kita. Itu tambahan dari saya Mbak Rizky, Mbak Yudit. Baik, ya terima kasih banyak Mbak Juli atas tambahannya. Sepertinya Bapaknya udah live ya? Ya sepertinya ya, cuman nggak apa-apa buat kita. Baik, sangat berguna sekali ilmunya.
Kita lanjutkan kepada Bu Yudi mungkin untuk menjawab pertanyaan terkait tes bakat. Ya. Nah, salah satu cara tahu minat bakat anak bisa melalui salah satu tes bakatnya. Misalnya Steven yang tadi mungkin ada disebutkan. Kemudian tes bakat apa yang bisa Ibu rekomendasikan? Ya. Gitu. Iya, Bapak Ibu, kembali lagi kalau dari sisi ilmu psikologi, tes Steven itu masih perlu diuji kembali, istilahnya kalau bahasa ilmuwannya itu validitas reliabilitasnya, gitu, karena memang banyak sekali diperjualbelikan. Asumsinya begini saja, kalau Bapak Ibu memiliki anak usia 4 tahun dan langsung bisa ada kata-kata bahwa ia akan mampu mengerjakan hal-hal sekian, akan langsung diberikan sebuah diagnosa, based on apa, gitu, ya. Jadi kalau saran saya, kalau Bapak Ibu memang mau tes minat bakat, datang ke psikolog Bapak Ibu. Kami itu memiliki alat tesnya resmi langsung yang sudah ya memang kami pelajari dari kuliah gitu ya, dan yang memang berhak menggunakan adalah psikolog. Karena nuwun sewu, mohon maaf, berdasarkan pengalaman kami di lapangan terkait dengan tes sidik jari ini, itu yang melakukan satu bukan psikolog. Yang kedua, gurunya. Jadi anaknya disuruh mengevaluasi dirinya sendiri. Sedangkan untuk melalui pemeriksaan psikologi itu Bapak Ibu prosesnya panjang dan lama dan belum memungkinkan seorang anak itu untuk menilai dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri. Contoh, berapa lama kakak kalau belajar baca? Berapa jam kakak kalau baca? Nggak mungkin dia bisa menilai dirinya sendiri, dia bisa baca berapa lama. Seperti itu. Nah, jadi itu harus melalui sebuah pemeriksaan yang berkaitan, gitu. Jadi memang kalau Bapak Ibu mau tes psikologi, tes minat bakat, itu Bapak Ibu memang harus ke psikolog, gitu. Tes Steven kami tidak bisa mengklaim, maksudnya saya juga tidak bisa banyak berkomentar ya Bapak Ibu, karena itu memang bukan ranahnya psikologi, jadi saya pun tidak bisa berani ngomong banyak gitu. Tapi intinya kalau buat kami orang psikologi, bagaimana hanya dari sidik jari yang itu adalah fitrahnya Gusti Allah, kita langsung tahu anak kita seperti apa. Sedangkan kita kan nggak tahu Bapak Ibu. Nanti anaknya Mbak Juli umur 6 tahun, 7 tahun di Batam. Misalnya gitu ya. Nanti ketika umur 12 tahun ikut ayahnya kerja di Malaysia, lingkungannya berubah. Ya. Terus kembali ke tes itu gitu, bahwa nanti akan bisa jadi ini, bisa jadi ini. Kalau dari ilmu psikologi Bapak Ibu itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti coba saya berikan sebentar ya Bapak Ibu, saya carikan, mudah-mudahan masih ada waktu, mohon maaf. Itu Bapak Ibu bisa mencari Prof. Sarlito Wiryawan. Bentar, saya save kok. Prof. Sarlito Wiryawan itu sudah memberikan statement baik di media sosial maupun di jurnal-jurnal ini ya, penelitiannya gitu. Sebentar, saya sharingkan. Sudah almarhum ya Bapak Ibu, Prof. Sarlito itu, sebentar. Monggo Bapak Ibu silakan nanti bisa dibaca. Sebentar, saya ini kan. Saya berikan. Ini bisa langsung ketemu. Ini ada bahasa yang sangat ilmiah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan men-sharekan hanya yang tidak ilmiah. Ini adalah tulisannya Pak Sarlito ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ini dia bahas tentang otak tengah dan lain sebagainya gitu ya. Ini monggo nanti bisa dibaca bersama-sama gitu. Ya. Kami para psikolog yang resmi ber-SIPP Bapak Ibu yang tergabung dalam Himpunan Psikologi Indonesia, SIPP itu adalah surat izin praktek. Kami masih berkiblat bahwa ilmuwan-ilmuwan psikologi kami, gitu ya, profesor-profesor yang ngajarin kami itu masih memiliki
standar yang bagus terkait dengan itu. Gitu. Ini sekarang udah nggak 500 Bapak Ibu. Ini sekarang udah 1.750.000 kalau nggak salah harganya. Ya. Jadi mungkin yang bisa saya sharekan misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa dijadikan pegangan mungkin ya. Nah, saya beri. Nah, sedangkan tadi kalau menurut Mbak Juli saja, kita mendampingi anak-anak kita itu berdarah-darah Bapak Ibu. Dan pendampingan anak kita itu kan sampai kita tua, sampai dia tua. Cuman perbedaannya adalah ketika dia tua, kita tidak yang sifatnya menyuapi ya gitu. Mereka kan akan masih membutuhkan nasihat kita misalnya gitu ya. Nah ini misalnya ya Bapak Ibu. Nanti ini sudah saya bagikan ke Pak Fendi. Silahkan nanti kalau mau dianu. Ini juga astrologi kan juga Bapak Ibu ya. Ini sering saya bahas kalau di kampus, kalau di mahasiswa. Astrologi itu gimana? Orang Cancer, orangnya orang Aquarius, orangnya apakah itu memang betul kepribadian? Orang Leo tegas, ada nggak orang Leo yang juga lembah lembut? Jadi itu bukan separuh ilmu, bukan ilmu psikologi. Tarot kalau Bapak Ibu pernah lihat, tarot ini separuh bisa psikologi, bisa dukun Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini misal. Ini tulisannya Prof. Sarlito sendiri ya Bapak Ibu. Nah. Ini loh Bapak Ibu. Ya. Tahun 2011 beliau sudah menulis Bapak Ibu, sekarang dia sudah meninggal, Pak Prof. Sarlito-nya sudah meninggal, gitu ya. Kalau hanya untuk ingin tahu terus buat apa? Gitu. Saya agak ini ya Bapak Ibu agak berbeda ya mungkin cara ngomongnya ya sama psikolog dan psikolog lain sama non psikolog gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa minat itu Bapak Ibu itu dirangkai loh melalui pengalaman positif. Kalau kita bicara SD saja itu bicaranya 6 tahun tuh Bapak Ibu kita untuk bisa minat gitu ya, memupuk minat. Ya itu tadi kan yang tadi bilang sukanya ini, sukanya itu, bisa nggak itu dijadikan bakat? Itu minat. Gitu ya Bapak Ibu ya untuk tes. Saya tidak menyebut nama tesnya, tapi memang terkenalnya dengan sidik jari. Asumsinya simpel saja. Kalau hanya dengan sidik jari kita bisa tahu anak kita kerennya apa, jagonya apa, dan hanya untuk mengetahui ambisi kita untuk kita bisa tahu. Nggak usah jadi orang tua. Istilahnya kan gitu. Orang tua kan kehormatan tertinggi Bapak Ibu. Gitu sih Bapak Ibu pada jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yudit atas jawaban dan tangkapannya. Ini sebenarnya di kolom chat saya masih bingung karena ini ada sebuah narasi mungkin mau diminta saran atau bagaimana karena belum selesai. Jadi Bu Nani ya, apakah masih ada? Ini ada narasi, saya punya anak laki-laki usia 13 tahun, kelas 7. Ini sebelumnya saya punya rencana memasukkan ke pesantren, tapi dia tidak mau, bahkan ngamuk-ngamuk. Sampai sekarang, dengar saya nyebut nama pesantren aja, dia masih mengira bahwa saya mau memasukkannya ke pesantren. Nah ini mungkin masuknya gimana? Karena jadi belum mungkin saran atau gimana cara. Mungkin boleh Bu Yudit dan Mbak Juli untuk menanggapi pertanyaan ini, komentar dari statement ini. Ibu, kembali lagi, saya adalah ilmuwan yang religius, saya bukan ustazah, gitu. Jadi, kalau memang ibu mau memasukkan anak-anak ibu ke tempat-tempat tertentu,
mohon dikomunikasikan dengan baik, tentu saja dengan ayahnya. Lalu kemudian ibu pastikan bapak ibu tahu apa yang terjadi di sekolahnya. Begitu. Contoh maksud saya begini bapak ibu, misalnya ini hasil berkali-kali saya praktek gitu ya bapak ibu. Jadi contoh nyuwun sewu, di rumah makannya 4 sehat 5 sempurna double gitu misalnya. Terus diberikan fasilitas yang tidak terlalu banyak harus misalnya membersihkan tempat tidur, ngosek WC, ngecat tembok gitu. Saya tidak tahu apakah pesantren Bapak Ibu pilihannya yang seperti apa. Namun ada beberapa kehidupan di pesantren yang berbeda dengan pola asuh di rumah gitu. Jadi Bapak Ibu mohon dikomunikasikan dengan baik gitu. Saya tidak bilang bahwa semua baik dan semua jelek. Artinya yang perlu Bapak Ibu tahu adalah usahakan kebutuhan anak dulu. Ya nyuwun sewu Bapak Ibu, ketika misalnya orang tua bilang biar agamanya baik, biar ininya baik, apakah iya kalau memang anaknya nggak mau, apakah iya memang itu satu-satunya jalan? Apa nggak dari kita? Apa nggak misalnya meminta ustadz atau ustazahnya datang ke rumah? Hal ini sama seperti ketika kasus klien saya untuk masuk ke SMA Ikatan Dinas, SMA Taruna di Magelang, SMA Pradipta Dirgantara di Surakarta, satu lagi SMA saya lupa yang katanya punyanya Pak Sutrisno di Bandung, gitu ya. Orang tuanya sangat ingin menyekolahkan anaknya ke situ di usia 14 tahun berarti ya, 15 tahun, 16, 17, 18, oke, sekitar segitu. Karena kan SMA itu. Namun, hal-hal seperti itu tidak dipersiapkan. Gitu. Jadi misalnya, Bapak Ibu tahu nggak kalau misalnya di sekolah kedinasan atau militer maupun semi militer gitu, ya itu sih tidak ada kekerasan ya Bapak Ibu, tapi cara membangunkannya saja beda sama kita. Mungkin kalau kita bangunin anak kita yang sudah SMP aja pantatnya masih diempok-empok, di sana nggak ada loh Bapak Ibu. Gitu. Terus misalnya mandi, kita masih menyuruh mandi, ayo nak mandi. Anduknya 2 jam dikalungin gitu ya. Di sana nggak bisa Bapak Ibu. Mereka tidur itu di barak. Di tempat tidurnya susun, bersih, rapi Bapak Ibu. Tapi apakah mereka bisa menyesuaikan ke arah situ? Jadi perhatian adalah bukan pada bagus atau tidak sekolahnya, tapi cocok atau enggak sama pola asuh yang Bapak Ibu terapkan. Gitu. Itu kemarin juga ada Bapak Ibu yang tanya ke saya, Bu, baiknya kita masukin anak kita ke pesantren itu lulus SMP. Jadi ketika di SMA atau lulus SD. Jadi SMP dia di SMP ditaruh di pesantren. Kembali lagi Bapak Ibu, saya ilmuwan psikologi. Bapak Ibu SMP itu nggak laki-laki nggak perempuan. Akil balik. Anak perempuan menstruasi butuh ibunya. Cara pakai pembalut itu butuh ibunya. Masa ya bapaknya yang mengajarin pakai pembalut? Gitu misalnya. Lalu kemudian akil balik. Dia akan yang laki-laki mimpi basah, ejakulasi. Lah, masa iya nanya sama bunda, tititku, gitu misalnya ya. Itu yang bisa menjelaskan adalah ayah, karena jenis kelaminnya sama. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu, saya ilmuwan gitu. Lalu kemudian hal-hal seperti itu, Ibu gantikan, Bapak gantikan ke orang lain, gitu. Atau bahkan mungkin tidak ada penggantinya. Jadi dia harus belajar sendiri, mengalami sendiri, senang sendiri, susah sendiri, monggo saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kembali lagi Bapak Ibu, sekolah pendidikan bukan masalah bagus nggak bagus, internasional nggak internasional, keren nggak keren. Permasalahannya adalah cocok atau tidak sama kebutuhannya Bapak Ibu. Gitu nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Mbak terima kasih Rizky. Bu Yudit. Ya. Mungkin saya boleh tambahkan untuk Iya. ini ya.
Ini kan bisa dibilang narasinya belum selesai ya, karena kayaknya ada lanjutan kalimat ya. Cuman saya ingin menanggapi dulu. Di sini kan ada kata-kata tahun ini sebelumnya saya punya rencana masukkan ke pesantren. Pertanyaan saya, ini sejak kapan disounding ke anaknya bahwa dia mau dimasukkan ke pesantren? Apakah baru tahun-tahun ini? Apakah baru 2 tahun yang lalu? Atau bagaimana gitu? Untuk kami sendiri, kami ada rencana juga untuk memasukkan anak laki-laki kami ke pesantren. Itu mungkin sekitar di usia SMP, sekitar 13 atau 14 tahun. Upaya yang kami lakukan agar anak saya yang laki-laki bisa masuk ke pesantren nanti, itu dari sekarang. Saya katakan ke anak saya yang masih 7 tahun, bahkan kami udah bilang dari sama dia tuh sejak umur 5 tahun kalau nggak salah. Nanti itu belajar di rumah ya sama Umi, sama Abi gitu. Kenapa? Karena saya ingin menfullkan dulu nih kasih sayang kami ke dia di masa kecil, di masa masih di bawah 7 tahun. Biar dia puas gitu, dia puas sama kami gitu. Dan kemudian kita jelaskan juga, nanti belajar ini tuh supaya ini gitu ya. Ada juga belajar ini, misalnya, oh iya tapi Aal sukanya robot, pengen belajar robot. Oh pengen belajar robot, boleh ikutin misalnya ada, kayak Mbak Yudit bilang eksplorasi ya. Misalnya kalau kita kemarin bikin nih acara robotik gitu. Untuk anak kami juga mengajak anak-anak lain nih, siapa juga nih anak-anak yang pengen robotik, ayo kita sama-sama belajar gitu. Terus kembali ke omongan pesantren, nanti itu di pesantren itu anak-anak harus mandiri, anak-anak harus bangun sendiri, membersihkan pakaiannya sendiri, mungkin kan kebanyakan pesantren begitu ya. Nah, itu dari sekarang dilatih, misalnya umur 8 tahun. 8 tahun mungkin udah bisa ya cuci piring sendiri gitu, bersihkan piringnya sendiri gitu. Itu kan berarti bertahap ya, berarti latihannya nggak bisa ujuk-ujuk tadinya santai nih, mama yang beresin rumahnya, dia santai cuma sekolah pulang main gitu misalnya, terus tiba-tiba ada omongan mau ke pesantren, kaget dong pasti, waduh pesantren nanti bakal begini-begini sendiri, ya jelas anaknya takut gitu kan, jelas anaknya nggak mau. Jadi makanya kami membangun visi misi kami bersama anak bersama-sama gitu. Umi Abi itu menitipkan anak-anak supaya anak-anak itu ya bersyukur sama Allah, mau beribadah sama Allah, mau jadi apapun kalian, Allah tetap nomor 1. Mau kalian jadi hafizul Quran misalnya, alhamdulillah. Mau kalian jadi gamers misalnya, mau kalian mau bikin kartun, mau bikin buku, mau bikin apapun, pokoknya Allah nomor 1. Gitu. Nah, kalau misalnya seandainya nih kita udah berupaya dari dia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, mempersiapkan dia menjadi anak yang mandiri di usia pra-remaja mungkin yang 14 tahun itu. Udah kita siapkan nih, kita udah berikhtiar nih, nanti mereka akan masuk pesantren gitu. Pada akhirnya misalnya mereka punya impian yang berbeda misalnya. Ya kembali lagi ke komunikasi, nggak mungkin kita paksakan gitu kan ya. Emang arahnya kemana, maunya apa? Misalnya dia tetap mau robotik nih, misalnya dia minat banget nih robotik, pengen robot, pokoknya pengen bikin robot, pengen menciptakan robot yang begini, misalnya anak-anak ya biasa. Terus, oh gitu, tapi kan tetap harus belajar agama. Kalau misalnya tidak bisa ke pesantren, kan bisa ada alternatif lainnya yang ada di sini misalnya, gitu. Yang mungkin yang pulangnya yang jam 7 pagi sampai jam 5 sore kan ada ya belajar agama seperti tahfiz gitu kan bisa. Di sini juga di situ juga mereka kan belajarnya bertahap, nggak langsung ujuk-ujuk pesantren yang seperti, mohon maaf mungkin seperti dikurung gitu, nggak bisa pulang sama sekali gitu ya. Makanya upaya kami kayak Aal sekarang umur 7 tahun setengah udah kami masukkan ke tahfiz. Biar apa? Biar kayak ada pemanasan gitu. Olahraga aja nggak bisa langsung ke inti kan. Harus pemanasan dulu nih, ototnya dilatih dulu. Kalau nggak cedera kan, kalau kita paksakan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya serasa misalnya bunda pas masa kecil anaknya kurang pemanasannya, ya mungkin bisa dikomunikasikan lagi dan bisa juga cari alternatif mungkin selain pesantren tapi tujuannya sama, agama gitu. Tujuannya sama, mempelajari Al-Qur'an misalnya gitu. Sekian tambahan dari saya.
Oh iya, Baik, satu terima lagi, kasih Mbak Juli. mohon maaf ada yang ketinggalan. Jadi Heeh. intinya kita orang tua membangun komunikasi gimana biar anak itu nyaman ngobrol sama kita, nyaman ngomong sama kita jadi temennya. Jangan sampai mereka malah cari teman di tempat lain. Takutnya malah nggak sevisi misi sama kita, visi misi keluarga gitu. Jadi kita open minded aja deh sama mereka maunya apa gitu. Dan satu lagi jangan dipaksakan karena anak-anak ya mereka udah punya keunikan masing-masing, mereka udah punya takdir masing-masing, kita sifatnya hanya fasilitator. Dan kita juga harus memberitahu, ada nih pendidikan agama namanya pesantren, bagus. Cuman bukan berarti dia harus wajib masuk situ. Seperti Mbak Yudit bilang, cocok atau tidak, dia bahagia atau tidak. Karena saya rasa kebahagiaan itu akan lebih penting supaya dia bisa lahir menjadi pribadi yang baik setelah lulus dari situ. Bukan malah sebaliknya kan begitu. Ya, Yan, terima kasih Mbak Rizky. Jangan ikut ngetren orang tua lain ya Bapak Ibu. Orang tua lain rumah tangganya, orang lain tuh rumah tangga orang lain. Jangan Misinya ikut-ikutan berbeda ya, ngetren. Iya, jangan ikut-ikutan ngetren-trennya apa. Iya, yang soal Kebutuhan kita. tetangga Mbak Yudit. Iya, betul. Itu. Pokoknya jangan ikut tren-trenan. Kita apa maunya, anaknya mau apa. Gitu. Udah tetangga apa itu? Rumah tangga orang lain biar mereka yang ngurusin sendiri. Karena setiap rumah itu punya visi misi yang beda, pandangan kita. Dan punya drama Koreanya yang berbeda juga. Beda. Bukan visi misi yang beda. Ini mau cerita sedikit Mbak Yudit. Jadi kita dulu pernah dalam satu gabungan gitu ya. Ketika kita melihat keluarga orang lain, wah ini cantik, agamis banget nih gitu ya. Dan kita pasti pengen dong ya gitu. Nah, jangan sampai kita malah memaksakan itu di keluarga kita yang cocok gitu. Betul. Yang kayak itu malah bikin sakit kepala sendiri. Betul. Kita nggak waras, anak kita juga stres. Betul. Kita juga merasa dilukai gitu. Jadi nggak baik hubungannya. Makanya itu dia kembali ke rukun tetangga yang tadi saya jelaskan. Jadi kita nggak bisa maksa orang untuk nge-share ke kita gimana kehidupan mereka, hebatnya anaknya, terus hafal sekian. Ya, nggak bisa. Makanya cukup kita, masya Allah hebatnya. Ya sudah, terus kita lihat anak kita, oh anak kita hebat juga. Bagian ini, bagian yang lain seperti Isyana Saraswati tadi gitu kan. Jadi kita harus fokus pada anak kita gitu. Iya, setuju. Oke. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis ya. Jadi dan pertanyaannya juga sudah habis. Kita closing dulu ya, Mbak Juni dan Bu Yudit, untuk mohon maaf saya tadi terpental gitu ya. Jadi sedikit sebelum kita akhiri acara hari ini, jadi sedikit closing dari saya untuk merangkum dari dua pemateri tadi yang sungguh luar biasa. Jadi yang itu mencintai tanpa syarat bukan berarti menjadikannya raja yang semuanya harus dituruti dan tanpa aturan. Namun segala halnya harus dikomunikasikan dengan baik dengan anak. Begitu ya Mbak Juli. Kemudian mencintaimu tanpa tapi, mendoakanmu tanpa tepi. Serta tidak menjustifikasi secara instan bakat anak, namun mendampinginya hingga dia menemukan bakat dan mensupport hingga dia akhirnya berhasil dunia akhirat. Itu ya Bu Yudit.
Mungkin itu sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para sponsor. Terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Pak Fendi yang sudah mengadakan webinar ini. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga kita dalam lindungan Allah selalu. Semoga kita dipertemukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.